Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Stefania Bare, Prodi PPN tingkat 1B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang biologi sel. Yang pertama, konsep dasar biologi. 1. Pengertian biologi. Biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kedua, organisasi makhluk hidup. Pertama, molekul atau gen. Atom-atom berikatan membentuk molekul. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Yang kedua, sel merupakan unit kehidupan yang terkecil. Yang ketiga, jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Yang berikut, sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tersebut. Yang berikut, individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Yang berikut, populasi terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat dan dalam waktu tertentu. Yang berikut, komunitas dibentuk oleh berbagai jenis spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Yang berikut, ekosistem dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup atau interaksi hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik lingkungan. Biologi merupakan suatu daerah daratan yang luas dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi. B. Konsep dasar biologi sel. Yang pertama, pengertian biologi. Sel merupakan unit terbesar struktural dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antaranya dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik contohnya pada bakteri dan arkea. Sel eukariotik contohnya tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. A. Sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleot berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berbeda di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Selain itu, sel
prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. B. Sel eukariotik. Struktur sel eukariotik berbeda pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Yang berikut sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari dalam sel. Hal ini disebabkan karena membran sel berfungsi selektif permeabel, yaitu mampu menyeleksi zat-zat yang akan masuk dalam sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi dalam sel. Jika nukleus yang ada di dalam suatu sel dirusak, sel tersebut tidak akan melanjutkan perkembangannya dan kelamaan akan mati. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel. Selain membran sel atau nukleus, sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid, jernih, dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi, menyokong, atau memberi bentuk sel. Badan penyusun dinding sel disekresi oleh diktiomson dan membran sel. D. Proses dalam biologi sel. Proses transportasi zat melewati membran meliputi difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Yang pertama, difusi. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat padat, cair, atau gas dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Yang kedua, osmosis. Osmosis, os yaitu lubang, movea yaitu berpindah, merupakan perpindahan molekul-molekul zat pelarut terutama air dalam tempat berkonsentrasi rendah ke tempat konsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif, permeabel atau semi-permeabel. Yang ketiga, transport aktif atau pompa ATP. Transport aktif merupakan pergerakan atau perpindahan molekul-molekul saat melewati membran dengan menggunakan energi. Sumber energi untuk transportasi aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel
dibentuk dalam ATP. Yang keempat, endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apabila ada kata yang kurang jelas atau ada kata yang menyakiti hati para dosen dan teman-teman, sebelumnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Hasil presentasi di sini saya akan menutupnya.